Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi Asfi di channel SD Muhammadiyah Satu Kesamben. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai narkoba, yaitu mengenai penyebab dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita tahu, narkoba ini sesuatu yang sangat merusak ya. Ini hanya salah satu. Narkoba ini yang dirusak apa saja, bukan hanya akal ya, bukan hanya pikiran, bukan hanya fisik, melainkan keseluruhan. Ya memang benar narkoba ini bagi yang pernah merasakan itu mungkin nikmat, tapi nikmatnya hanya sesaat, tapi kesengsaraannya berlipat-lipat. Jadi di sini saya akan sedikit sekali memaparkan tentang bahaya narkoba. Oke, nah sebelumnya ini modus dari salah satu modus dari pengedar, dari bandar, dari penyelundup, dari penjual narkoba. Jadi yang ini tergolong relatif baru, mereka menyelundupkan melalui mainan anak. Nah ini makanya kita sebagai orang tua harus aware, harus lebih perhatian, lebih protek terhadap pergaulan, terhadap tingkah laku dan tindak tanduk dari anak-anak kita. Nah, dalam video ini saya akan berusaha menjabarkan walaupun tidak detail, tidak kurang bagus dan kurang menarik, tapi saya akan mencoba menjabarkan mengenai pemicu atau penyebab penggunaan narkoba pada anak. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak itu tadi menggunakan narkoba. Terus yang kedua adalah tentang dampak penggunaan narkoba. Jadi ini bukan hanya pada anak tetapi juga pada orang dewasa. Nah, bisa dilihat ilustrasi yang ada di layar itu kan ada penggunaan narkoba itu ya. Jadi kalau before afternya orang yang menggunakan narkoba. Oke, saya akan sedikit memaparkan tentang pemicu atau penyebab penggunaan narkoba pada anak hingga remaja ya. Yang pertama, faktor yang saya rasa sangat berperan penting adalah mengenai lingkungan atau pergaulan. Nah, lingkungan atau pergaulan di sini bukan hanya lingkungan atau pergaulan tempat tinggal, tetapi lebih dari itu kita juga mencoba untuk lebih protektif, lebih peduli terhadap gadget anak-anak kita. Bukannya kita suuzon atau apa, tapi lebih baik kita waspada. Jangan sampai pergaulan anak-anak kita yang di gadget itu yang berbahaya, justru lebih berbahaya saya rasa. Soalnya apa? Soalnya kita nggak bisa mengontrol apakah anak itu beneran hanya bergaul dengan si A atau si B gitu kan. Misalnya kalau sama anak tetangga mungkin kita sudah kenal anak tetangga itu bagaimana karakternya, tapi kita tidak tahu teman-teman online dari anak-anak kita seperti apa. Naudzubillah, jangan sampai anak-anak kita salah pergaulan ya. Lalu faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, ini berawal dari anak-anak, biasanya anak-anak yang broken home, yang merasa depresi, yang merasa kurang perhatian, itu mencoba mencari pelarian. Nah, ini tadi kalau ini saling terkait ya, saya rasa faktor pemicunya. Jadi bisa jadi anak-anak yang dia merasa broken home, merasa kurang perhatian dari orang tuanya, itu tadi mencari pelampiasan dengan hal yang lain. Kalau pelampiasannya ke hal yang positif, misalnya mendekatkan diri kepada Allah, itu kan alhamdulillah. Tetapi namanya anak itu kan karakternya beraneka ragam. Jangan sampai kita sebagai orang tua lalai, lalu naudzubillah anak-anak kita karena mencari pelarian itu tadi, mereka jatuhnya mencoba untuk menggunakan narkoba. Ya, jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Terus yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor genetik ini maksudnya adalah faktor dari orang tua. Maksudnya bukan berarti ketika orang tua menggunakan narkoba terus anak juga menggunakan narkoba, tidak. Maksudnya di sini orang tua yang seorang pecandu atau pengguna itu lebih memiliki peluang besar untuk menulari anaknya menggunakan barang yang sama, apalagi kalau orang tuanya tidak berpikiran sempit gitu ya, jadi mikirnya cuma untuk kesenangan duniawi saja. Ingat, narkoba itu kesenangannya, nikmatnya hanya sesaat, tapi akibatnya itu untuk seumur hidup dan sangat fatal. Faktor yang keempat adalah faktor penasaran atau rasa ingin tahu. Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin anak SD Muhammadiyah ya, Umi yakin kalian gak ada yang menggunakan narkoba. Ini hanya untuk kalangan remaja biasanya.
itu karena memang karakter mereka tuh memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, biasanya berawal dari coba-coba akhirnya jadi ketagihan. Nah, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai dampak penggunaan narkoba. Jadi, beberapa ini hanya beberapa dari dampak penggunaan narkoba yang akan saya jelaskan ya, hanya sedikit. Yang pertama adalah dehidrasi. Jadi, penggunaan narkoba ini dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan akan kekurangan cairan. Nah, jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul rasa halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, selanjutnya adalah dampak yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi adalah salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Pernah lihat kan ada orang yang kayak aneh gitu, kayak memandang sesuatu tuh, misalnya kalian ketemu orang terus kayak orangnya tuh menganggap kalian tuh sesuatu yang menakutkan. Nah, itu mungkin bisa jadi dia adalah pengguna. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga narkoba ini bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Nah, apabila pemakaian ini berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Kenapa? Karena udah biasa pakai narkoba, terus tiba-tiba nggak pakai narkoba, itu kan aneh. Ya nggak? Rasanya kayak kalian pernah mungkin ada istilahnya sakau gitu kan. Itu karena dia tuh sudah waktunya mengkonsumsi narkoba lagi, tapi dia tidak mendapatkan barang tersebut. Pernah lihat ada orang yang sampai menyayat pergelangan tangannya, kemudian darahnya itu tadi sampai dihisap. Nah, kayak gitu. Bahaya sekali kan ya untuk kita, apalagi untuk anak-anak. Nah, selanjutnya adalah menurunnya tingkat kesadaran. Jadi, pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Misalnya kayak istilahnya nge-fly, itu kan mereka nggak sadar kan pengguna itu. Nah, beberapa kasus si pemakai ini tadi malah tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Nah, hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Nah, terus selanjutnya adalah gangguan kualitas hidup. Nah, gangguan kualitas hidup ini misalnya seorang pecandu, kalau misalnya dia sudah sekali menggunakan, apalagi kalau levelnya sudah pecandu, istilahnya pecandu itu ya levelnya udah tinggi, ketika dia tidak mengkonsumsi narkoba, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut. Biasanya makanya ada yang sampai merampok, ada yang sampai mencuri, naudzubillah, ada yang sampai mencuri uang orang tuanya atau menjual barang-barang di rumahnya untuk membeli narkoba tersebut. Nah, di kalangan pelajar, anak-anak remaja itu bisa apa sih? Mereka juga belum produktif kan istilahnya. Kalaupun mereka bekerja, itu kan tidak semua pelajar itu bekerja. Memang ada beberapa yang bekerja. Nah, kalau sudah ada anak-anak pelajar yang dia adalah pecandu, dapat uangnya dari mana? Sedangkan dia pengangguran, dapat uangnya dari mana? Ayo. Iya, bisa jadi dapat uangnya adalah dari jalan mencuri, menjual barang-barang di rumah orang tuanya. Ya, kalau di rumah orang tuanya, kalau misalnya dia mengambil barang di rumah tetangganya atau mengambil barang fasilitas umum di masjid misalnya, kotak amalnya diambil, dicuri, dibobol, dicuri uangnya untuk membeli narkoba. Nah, itu kan otomatis dia tuh kualitas hidupnya dia udah menurun. Belum lagi nanti kalau ketahuan itu kan nanti otomatis, kalau sekedar pecandu itu kan bisa direhab, tapi kalau pengedar, apalagi kalau dia belinya narkoba itu tadi melalui jalan mencuri atau merampok, itu kan sudah ke ranah kriminal, otomatis berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya yang kelima adalah dampaknya kematian. Iya, memang benar kematian ini adalah takdir, sudah ditulis, tapi kita sebagai manusia
kita sebagai orang tua itu kan kita masih bisa berikhtiar, kita masih bisa berusaha jangan sampai naudzubillah kita atau anak-anak kita atau lingkungan kita ada yang meninggal karena narkoba. Itu kan meninggalnya su'ul khotimah ya, sedangkan cita-cita kita adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, demikian pemaparan singkat dari saya tentang narkoba pada anak. Jangan sampai naudzubillah anak-anak kita terjerumus dalam narkoba. Mari kita sama-sama berusaha, mari kita sama-sama berikhtiar, sama-sama berdoa agar anak-anak kita, generasi muslim selanjutnya, tidak terjerumus dalam narkoba. Oke, tetap semangat, tingkatkan prestasi, semangat berprestasi, jauhi narkoba. Billahil hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.